Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini kembali saya akan melanjutkan analisis candlestick dan sudah masuk di nomor 95, kurang 5 lagi untuk mencapai 100. Dan langsung saja kita ke topiknya. Di sini ada kurang lebih sekitar 27 candle dan kita akan analisis satu persatu berdasarkan pemahaman-pemahaman yang sudah pernah didapat dan mungkin ada beberapa feedback dan eh, pembelajaran yang bisa kita ambil dari situasi seperti ini. Oke. Nomor candle bearish ada di bagian bawah, nomor candle bullish ada di bagian atas. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1 teman-teman ya. Nomor 1. Nomor 1 tentu saja candle breakout ya, breakout 900. Ini round number teman-teman. Oke. Candle breakout itu bisa valid di kondisi ranging market dan kondisi trending market. Cuma candle breakout tidak akan valid jika ada di konsolidasi area. Oke, berarti keputusannya setelah candle nomor 1 itu kondisi marketnya berdasarkan IMA kita lihat flat ya, 200 flat, tetapi dalam minor downtrend, berarti marketnya dalam keadaan ranging breakout dan continuation ya. Di sini continuation. Cuma pada kalau baru lihat satu candle ya, kita kan agak susah juga untuk langsung begitu saja melakukan open posisi ya. Jadi saya nggak sarankan di sini, kecuali kita melihat beberapa candle sebelumnya yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk menganggap bahwa ini strong breakout ya. Ciri-cirinya udah jelas, konteks marketnya masih ranging, kemudian areanya juga di area deviasi 2 ya. Jadi area deviasi 2 itu identik dengan area-area strong ya. Jadi potensi di sana untuk terjadinya breakout strong itu sangat besar peluangnya ya. Istilahnya ya, kalau di deviasi 2 paling 70 sekitar 60% ya, 60-40 ya. Jadi sekitar 60% potensinya breakout yang memang strong seperti ini ya. Sisanya ya bisa jadi doji, bisa bullish kecil ya kan. Karena tergantung kembali lagi kepada tekanan. Sementara tekanan ini kita belum tahu seberapa kuat karena hanya ada satu candle di sini. Oke, anggaplah seperti itu ya. Karena kita harus mengerti konsepnya. Jadi nomor 1 ini breakout, strong breakout menghasilkan candle bearish. Kalau strong breakout pasti dia menghasilkan candle bearish. Dia tidak ada retracement. Retracementnya hanya ekor saja. Oke, sekarang breakout ini pasti membentuk sebuah kondisi di mana dia membentuk lower high lower low pada konteks ini ya. Dan jika marketnya ranging, hati-hati menggunakan lower high lower low ataupun sebaliknya, sesuai dengan tren yang kita temui. Nah, di sini kebetulan konteks downtrend, jadi bam, you see. Kalian bisa lihat di sana hammer ya. Ada candle hammer. Berarti candle hammer ini terjadi karena konteks apa? Karena konteks ranging. Karena dalam ranging potensi besar lower high lower low atau higher high higher low tekniknya tidak akan berhasil. Di sini turun dia, kan memang turun, ya kan? Tetapi di akhir apa yang terjadi karena konteks ranging? Dia membentuk hammer. Dan setelah hammer bisa jadi seperti ini. Karena ranging. Tapi di sini juga saya tidak sarankan open buy. Kenapa? Karena ya kita kita kurang konfirmasi ya, karena ini hammer teman-teman deh.
Jadi kalau hammer itu ya bullish ya kan. Tetapi bagaimana dengan konteks di bawah deviasi 2? Ini konteks strong down. Jadi pilihan kita bullish, strong down. Kemudian asumsi muncul lagi konteks bagaimana kan? Harus kita pertimbangkan juga. Nah, di sini karena konteks yang berpengaruh. Kenapa ini tidak bearish? Kalau kadang-kadang ada kalau strong di bawah deviasi 2, dia itu bearish di sini. Bukan bullish. Apa yang berpengaruh di sini? Di sini yang berpengaruh adalah konteks. Sekali lagi konteks. Kalau konteksnya kayak gini ya, ranging seperti ini, berpotensi dia valid hammernya. Tapi kalau konteksnya downtrend, ini hati-hati menggunakan hammer kayak gini pada saat setelah breakout ya, atau lower high lower low, karena dia bisa menjadi bearish lagi. Itulah yang harus kita pahami untuk nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah bullish candle, ya kan. Nah, di sini nih lagi dia breakout juga, ya kan. Nah, breakout. Di sini breakoutnya adalah round number. Nah, jika kita melihat seperti ini, pasti ini kan tidak ada candle nomor 4 itu kan tidak ada yang namanya petunjuk kita untuk mengidentifikasi sebagai selling pressure ataupun pembalikan arah atau bearish ya kan. Tetapi kenyataannya dia memang bearish. Jadi dari segi candle kita tidak bisa menganalisa dari segi candle saja di sini ya kan. Ini apa? Kalau di otak kita itu pasti udah bullish banget ya kan. Ini pasti kita open buy di sini dengan menganggap ini sebagai morning star ya kan. Morning star apa? Hammer bullish ya kan, dalam 3 candle. Tetapi kenyataannya dia bearish ya kan. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa? Jadi how dan why ya. Kalau how kan identik dengan cara ya, cara how. Tapi ini why. Why-nya kenapa? Kenapa ini? Kenapa nomor 5 kok bearish besar kayak gitu? Berarti di sana ada yang namanya konteks lagi. Konteks yang berpengaruh lagi di sana. Ini harusnya kan retracement aja ya, bearish. Harusnya, tapi faktanya dia breakout. Berarti di daerah sini memang di sini konteks downtrend ya karena deviasi 2. Setelah konteks downtrend biasanya apa yang terjadi? Konsolidasi ataupun ranging. Nah, yang di sini terjadi adalah sebenarnya ini konsolidasi teman-teman ya. Konsolidasi, hanya saja candlenya itu mirip-mirip ranging ya kan, 1 2 langsung jebol bawah. Ini kalau nggak konsolidasi ya, konsolidasi dalam format ranging tentunya di sini ya. Ini nggak bisa ditembus ini. Ini morning star ya kan. Ini pembalikan arah. Ketika morning star itu gagal, cuma ada 2 pilihan. Konteks marketnya ada di ranging atau konteks market ada di konsolidasi. Nah, setelah ini besar sekali, ini kan membentuk yang namanya engulfing lagi. Nah, kita mungkin berpikir 34 ini pullback ya kan. Pullback, nomor 5 continuation. Tetapi apa yang terjadi? Bam. Disinilah kita bisa melakukan open buy karena kita paham di sini ada konteks sejenis konsolidasi dalam ranging ya, dalam ranging. Soalnya ini 2 candle teman-teman. Jadi kalau 2 candle itu masih dekat-dekat konsolidasi ya. Kalau udah kayak gini ini ranging. Ya, ya kan, di sini 4 candle, ini 5 di sini 5 candle ya kan. Itu. Tapi dalam konteks ini ya price ya kayak gitu ya. Istilahnya ya konsolidasi juga boleh, karena konsolidasi dan ranging ya tergantung dari mana kita melihat, spot kita dari mana. Kalau di konsolidasi di 10 menit ya, di 1 menit ya ranging ya kan. Seperti itu. Tapi dari sini ini memang agak susah dianalisis ya. Tetapi dari konteks kita ketahui. Ini kan muncul morning star ya kan.
Ini pola Morningstar, atau dalam 3 candle dia membentuk bullish hammer. Gabung aja ini 2 3 4 ini bullish hammer. Nah, sementara di lain pihak kita juga mengetahui bahwa di sini ada area yang namanya strong downtrend atau deviasi 2 yang kemungkinan strong. Jadi dan ini juga golden cross, dead cross ya. 20 EMA nembus 100 dan 200 ini dead cross semua. Jadi potensi downtrend ada, potensi bullish ada. Nah, itulah di sanalah terjadi pertimbangan probability yang harus kita ketahui seperti itu. Ya, setidaknya teori dulu teman-teman ya. Nanti aplikasinya kan sesuai perkembangan kita bagaimana ya. Daya tangkap kita seperti itu. Oke, kenapa di sini bisa buy? Karena konteks tadi, konteks ranging dalam bentuk konsolidasi juga. Dan ini aman karena dia sudah ada konfirmasi strong support ya, ekor bawah hammer pada konteks ranging. Tapi pada konteks strong down ini hati-hati karena di sini bisa tentative candle bearish sementara baru bullish. Oke, nomor 6 kepala datar bullish ya kan. Ya jangan dulu open posisi buy. Karena di sini open posisi buy ini sebenarnya hanya bisa dilakukan ketika konteks ranging. Kalau kita salah baca konteks ranging dan ini strong, maka ini ambiar ini ya. Dia bisa turun terus dan kita tetap open naik aja. Itu pengalaman saya pribadi. Karena konteks ranging. Oke, setelah nomor 6 kepala datar, tentunya ya susah-susah gampang di sini ya. Kalau konteks ranging dia harusnya bisa bullish juga, bisa kayak gini. Tapi lebih baik kita tunggu ya, karena ini melawan tren. Jangan pernah open posisi melawan tren menggunakan teknik strong. Nah, kalau kita open buy di nomor 7 berarti teknik kita adalah strong. Karena strong itu bullish ya. Itu teknik strong. 1 2 ini teknik strong breakout berarti. Sementara nomor 6 dia tidak breakout, tren juga masih down. Jadi kita lebih baik tunggu saja di sini dan muncul di sini apa? Muncul hammer bearish atau ya bearish hammer. Bolak-balik aja ya. Atau hanging man bisa, hanging man. Tapi ini kan di support ya. Ini berarti bukan hanging man. Hanging man itu di atas sini. Ini bearish hammer gitu aja lah. Nah, ini berarti signifikan candle teman-teman. Bearish hammer ini dalam formasi ranging downtrend, minor downtrend ya harusnya selling pressure. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa open sell di sini dulu. Open buy ya. Karena ini potensi selling pressure. Jika selling pressure nggak jadi, maka yang terjadi adalah sebaliknya, berarti ini memang aktif sebagai ranging dan akan ke atas. Nah, nomor 8 inilah konfirmasi buying pressure. Setelah kita tunggu doji apalagi ya. Ini titik bawah ini adalah support yang lumayan kuat pada konteks yang yang valid seperti ini. Pada konteks yang mendukung terjadinya buying pressure berdasarkan doji dalam ranging market ya, seperti ini. Karena ini udah gagal ya kan. Kita juga bisa melihat engulfing gagal ya kan. Nomor 6 adalah konfirmasi kegagalan, kemudian nomor 7 konfirmasi lagi sebagai retracement ya. Dan di sini sebenarnya konsolidasi dalam ranah yang kecil. Oke, nomor 9 open buy. Nomor 9, setelah nomor 9 kita bisa ketahui bahwa di sana breakout ya. Di sini sempat ke atas. Jadi ini sebenarnya udah breakout dan closingnya juga di atas ekor nomor 8 ini, dimana nomor 8 juga specific candle, marketnya ranging ya udah itu ya. Nah, ini nomor 9 bisa. Setelah nomor 10 itu hati-hati nomor 10 karena dia udah sempat sampai atas. Jadi nomor 11 tidak disarankan karena di sana gambling, bisa beres bisa bullish kayak gini ya. Cuma di sana memang seperti inverted bullish hammer ya, atau bullish inverted bullish hammer. Kalau spinning top kurang pas ya.
Nah, setelah nomor 11 kita juga tidak bisa karena 11 itu close-nya di round number ya, punya ekor atas bawah yang sama. Dimana ekor atas bawah yang sama ini indikasi dari proses loss momentum. Nah, ini tentatif candle nomor 12. Closing di bawah 20 EMA dan tidak lebih dari ekor nomor 10 yang merupakan SCI candle atau significant candle inverted bullish hammer ini. Dimana ujung atasnya adalah petunjuk sebuah resisten dalam konteks yang mendukung ya. Nah, di sini kebetulan konteksnya mendukung, ranging. Jadi di sini resistennya. Ini kita bisa gunakan strategi tentative candle ya. Karena kenapa? Karena dia close di round number, kemudian memunculkan candle bullish lagi yang tidak menembus level. Kalau ini nembus jangan ya. Itu adalah teknik dari tentatif atau candle sementara. Karena hati-hati ketika close-nya tepat di sebuah SNR itu kadang-kadang bisa memang reversal, kadang-kadang bisa tentatif kayak gini ya, kayak nomor 12. Nah, kalau kita mau sell, kita harus sell di nomor 13. Tapi alangkah baiknya karena ini potensi strong juga ada, market ranging ya kita tunggu aja. Tapi kalau ambil resiko bisa di sana. Setidaknya kalau open di sini potensinya 60-40 lah ya, 60% sell probabilitasnya. Kemudian setelah nomor 13 ini juga nggak jelas ya, ekor atas bawah, tetapi dia teknik tentatif. Nah, ini seperti ini. Dia akan membuat sebuah doji retracement doji. Nomor 14 juga kalau 15-16 belum terjadi, kita juga susah ya di nomor 14. Bayangkan kalau 15 dan seterusnya belum terjadi. Di sini kita melihat tren ya, tapi kita paham konteks ranging ya, karena di sini udah ada tentatif retracement. Ini kurang jelas nih. Ini soalnya ekor atas bawahnya ini sama dan closingnya di bawah ya. Dia bisa bersifat sebagai retracement ketika closingnya tidak nembus round number lagi. Dan ya, kalau dari konteks ranging ini bisa kita jadikan opsi sell dengan teknik retracement. Retracement ya karena ekor atas bawahnya sama, jadi ini identik dengan doji, sama seperti nomor 11 ya. Hanya saja nomor 11 itu dia strong trend dan close di sebuah round number. Jadi potensi tentatif ada. Dan untuk nomor 14 potensi tentatif tidak ada karena dia tidak ada strong trend sebelumnya atau masih awal trend ya, dan dia bisa meneruskan dengan strong trend juga di sini karena kan ini close di sini round number dari atas ya. Itulah yang membuat ini retracement dan bisa sell di sini tentunya. Kemudian setelah nomor 15 adalah candle breakout ya, atau candle breakout. Karena nomor 4 itu secara time frame kecil adalah konsolidasi di sini. Dan dia membuat continuation breakout, ini ditembus ya sudah, kita bisa gunakan sebagai opsi sell di 16 karena konteks ranging kita harus follow the trend pada ranging market. Tentunya nomor 16 tidak meyakinkan, ekor atas bawah ya kan. Ini juga potensi lemah, apalagi di sini di bawahnya ada deviasi 1 yang dalam ranging market price akan reverse atau balik arah di deviasi 2 dan balik arah di deviasi 1. Dan ini yang terjadi. Teorinya gampang banget teman-teman ya. Ranging market price akan reverse di deviasi 2 ini ya kan. Dan dia akan reverse di deviasi 1. Begitu pula sebaliknya dari atas ya. Ini pada intinya dia kayak double bottom. Kalau bullish dia double top. Intinya gitu sih, karena double bottom dan double top itu terjadi pada konteks ranging market. Kemudian nomor 17. Nomor 17 itu belum bisa kita pastikan. Karena di sini kalau dia strong dia bisa beres ya sampai di sini kan rangingnya kan. Jadi siapa yang tahu ini ya. Ini
50-50 nih di sini. Kemudian setelah ini confirm, oke, dia break balik, ya sudah. Kita tunggu dulu karena ini bisa menipu juga ya, ekor atas bawah. Dan ini nomor 18 konfirmasi breakout dari sini ya. Bukan breakout sih, ini belum 12 itu candle signifikan, belum ditembus, jadi masih ragu-ragu teman-teman ya. Masih ragu-ragu. Yang menjadi konfirmasi nomor 19 ya kan. Nomor 19 itu doji. Kenapa di sini doji? Kalau di sini doji artinya ini memang sejenis fake breakout ya kan. Di sini ada morning star sukses ya kan. Kemudian retrace dan continuation. Kenapa? Karena di sini udah lewat banget nih. Ini sebenarnya udah habis nih levelnya. Jadi terjang di sini, harusnya kalau dia nerusin ranging dia harusnya udah reversal di sini ya. Kalau dia nerusin ke bawah. Cuma di sini dia retrace di atas DPS 20 EMA, ya sudah. Di atas deviasi 1 juga kita bisa open buy di sana. Berarti kita ketahui itulah ciri-ciri dari awal dimulainya tren. Satu, kenapa? Adanya kepalsuan dari breakout. Breakout ternyata ini candle lemah. Konteks ranging harusnya dia balik ke sini, ternyata dia naik lagi. Dia naik lagi nembus ini. Tunggu ini sampai ditembus ya, atau sampai kayak nomor 19 ada konfirmasi retracement setelah inverted bullish hammer. Karena inverted bullish hammer ini ngapain di sini? Dia itu menembus yang namanya ranging market. Kalau level-level kuat itu biasanya ditandai oleh hammer, teman-teman ya. Contoh, kalian bisa lihat di sini. Hammer, kita harus tahu hal itu ya. Doji, ini berarti level kuat, teman-teman. Tuh, ya kan? Kemudian di sini, ini berarti level kuat nih, inverted kayak bullish hammer. Bam, hasilnya, nah dia akan membentuk candle strong. Cuma karena konteks dia nggak bullish, ini kenapa? Karena konteksnya sedang flat 200-nya, jadi dia agak-agak konsolidasi di bagian time frame besarnya, jadi doji ya kan. Dia istirahat dulu, baru continuation. Nah di sini nggak yakin juga saya, karena nomor 20 kita lihat close-nya di close-nya tepat banget tuh di 100 EMA ya kan. Bagaimana kalau dia membuat tentatif? Ya kan? Ini kan sebenarnya tentatif candle, teman-teman. Bang, sell. Ini kan sama kayak ini, bang. Close tepat di round number, close tepat banget di 100 EMA. Tentatif, sell, tentatif, sell, ya kan? Cuma candlenya kayak gitu. Ya, tapi kita bisa gunakan di sini juga konsep lain seperti higher high higher low yang potensinya gagal sangat besar karena ini masih konsolidasi. Karena 100 dan 200 masih dalam jarak yang dekat dan semeraut gitu ya. Ternyata higher high higher low gagal ya kan. Higher high higher low gagal itu konteksnya apa? Konteks kemungkinan akan muncul konsolidasi ataupun ranging market. Dan ternyata tuh muncul lagi dia di sini. Ini berarti harusnya retracement ya kan. Higher high higher low berarti nggak terlalu strong atau gagal. Dia perlu retracement, oke lah. Dan ternyata retracement terjadi dan ini doji. Berarti di sini konteksnya apa? Small konsolidasi atau konsolidasi kecil. Konsolidasi kecil sudah terjadi setelah yang namanya breakout higher high higher low. Artinya apa? Artinya segala kemungkinan bisa terjadi. Ini bisa naik, bisa turun. Nah, konfirmasinya turun. Itulah kenapa nomor 23 saya tidak kasih open sell, karena kita nggak tahu seberapa kuat tren ini. Dan di sini sudah terjadi cons. Ini saya buat cons. Jadi dua candle ini kalau dalam 5 detik ini ranging ya. Nah, di sini kita lihat konsolidasi karena hanya dua candle. Nah, setelah itu breakout ya kan, breakout di sini. Ya sudah, berarti masuk fase ini, fase ranging sekarang, ranging trend continuation. Di sini kita bisa sell karena closingnya di bawah round number. Sini round number juga. Ada round number sini. Atau sudah close di bawah
doji ya kan. Ini kayak membuat triangle teman-teman, triangle fake breakout. Ini jelas ke atas fake. Kalau di 5 menit ini 5 detik ini faking ya. Di sini pasti ada engulfing atau morning star, evening star ataupun dark cloud cover, bam ya kan. Ini strong, jadi kita bisa open sell di sini. Nah, dalam ranging jangan gunakan higher high higher low karena konteksnya nggak strong. Jadi ini yang terjadi, bam ya kan. Gagal, lower high lower low gagal. Kenapa gagal? Karena konteks yang berbicara di sini, konteks ranging gagal. Kemudian setelah ini jangan juga langsung menganggap ini konsolidasi ya. Kadang-kadang saya juga begitu. Saya berpikir di sini oke, di sini strong, kemudian di sini sudah sukses ya kan. Nah di sini seperti pola reversal juga, evening star dalam multi bar atau 2 bar ya, dia pakai doji di sini, tapi dalam bentuk 2 bar di sini. Ya kan, opening closing. Jadi pikirannya begitu. Jadi retracement, trend continuation, tetapi ternyata tidak, konteks lagi di sini. Konteks yang bermain ranging. Jadi dia akan persentase ke atas, teman-teman ya. Ke sini lagi. Gitu. Jadi di sini open buy bukan open sell. Dimana kita bisa melewatkan retracement candle atau candle bullish kecil sebagai retracement ya, itu hanya pada konteks ranging di supportnya seperti ini. Ini 200 EMA ya kan, support. Ini bisa di open buy, sama seperti di sini ya kan. Sorry, di mana ada ranging? Nggak ada ya di sini. Di contoh lain saya pernah ketemu ini ya. Di sini kebanyakan orang open sell karena di sini strong ya, breakout, kemudian ini seperti candle HPT atau high probability candle, retracement di sini, tapi retracementnya dia EMA aja, EMA-nya datar, jadi EMA datar gampang ditembus atas juga gitu. Jadi hati-hati menggunakan retracement EMA dalam konteks konsolidasi seperti ini. Jadi dia akan balik arah ke atas lagi. Kenapa ini bullish ya? Ini dari candle kita tidak bisa melihat di sini ya. Atau kita bisa gunakan ini triangle ya. Dari candle kita udah nggak bisa lihat bahwa di sini akan bullish. Nggak masuk akal akan bullish. Karena ini kecil hammer ya. Retracement bisa jadi ya kan. Tetapi kalau konteks bisa ya. Kalau konteks bisa karena ini udah kalau ini strong, kenapa di sini gagal? Harus retrace ya. Gitu. Di sini lower high lower low gagal, artinya potensi ranging atau konsolidasi muncul lagi di sini, ya kan? Sama di sini juga, ya kan? Muncul. Kemudian di sini juga, bahkan di sini reversal ya. Ini reversal, ini nggak terjadi konsolidasi, nggak terjadi ranging, tetapi reversal juga ada nih. Jadi ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Itulah yang harus kita pertimbangkan. Oke, jadi berdasarkan analisis di sini kawasan ranging ya. Kawasan ranging sebagai pembelajaran aja. Kawasan ranging dimulai adanya gagalnya lower high lower low atau teknik strong, kemudian ada hammer, pola-pola reversal yang gagal itu udah masuk ranging. Jadi kita harus pantau support aja atau resisten aja. Sini juga pantau support resisten karena higher high higher low, trend up gagal, lower high lower low gagal ya. Jadi pantau di sini atau di sini ya. Oke teman-teman, itu dia. Mungkin ada yang nggak saya baca ya karena saya langsung menjelaskan. Ini analisisnya sudah saya buat sebelumnya, tapi pada konteksnya sama saja dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam trader.